Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidan Hafid dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menyetel dan memasang benda kerja dan pahat bubut. Menyetel dan memasang benda kerja. Pencekaman benda kerja pada mesin bubut sangat bergantung terutama pada bentuk geometris benda kerja. Benda kerja pada mesin bubut dapat dipegang dengan beberapa cara, yaitu di antara senter, menggunakan mandrel, dicekam dengan cok, atau menggunakan plat pembawa, dan tingkat presisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, pemegangan tersebut merupakan suatu cara yang akurat untuk memegang benda kerja yang panjang. Penggunaan senter kepala lepas, baik berupa senter mati atau senter jalan, sangat diperlukan ketika bekerja dengan putaran yang sangat tinggi. Pada beberapa kasus juga diperlukan penyangga tetap maupun penyangga jalan untuk mendukung benda kerja yang panjang untuk mencegah terjadinya defleksi akibat gaya pemotongan saat melakukan proses pembubutan. Metode ini merupakan cara memasang benda kerja pada mesin bubut yang paling tepat untuk pengerjaan pembubutan sepanjang benda kerja. Untuk selanjutnya, fungsi senter putar pada mesin bubut. Mandrel biasanya digunakan untuk memegang benda kerja yang sebelumnya sudah dilakukan dilubangi. Benda kerja yang akan dibubut dipasang pada sebuah mandrel kerucut dengan ketirusan 0,001 dan diberikan lubang senter untuk didukung di antara dua senter menggunakan adok plat an alat dok. Metode ini adalah cara memasang benda kerja pada mesin bubut, khususnya untuk pengerjaan blang roda, gigi lurus, helik, maupun payung. Untuk selanjutnya, cara memasang pahat bubut. Memasang pahat bubut termasuk persiapan awal yang perlu dilakukan oleh seorang operator mesin bubut. Hal ini juga akan menentukan hasil pekerjaan pada saat proses pembubutan tersebut. Untuk menggunakan pahat bubut tentunya membutuhkan pengikat. Pahat bubut diikat atau dipasang pada tol pos mesin bubut. Berikut adalah cara memasang pahat bubut yang baik dan benar. Cara memasang pahat bubut yang baik dan benar. 1. Letakkan pahat pada posisi siap dijepit pada tol pos. Atur tinggi pahat sehingga mendekati titik senter untuk memudahkan penyetelan, contohnya menggunakan ganjal. Putar 3 baut tol pos yang akan mengikat pahat secara bergantian hingga menyentuh atau mendekati pahat. Selanjutnya, kencangkan sedikit demi sedikit 3 baut tersebut secara bergantian. Selanjutnya, pastikan mata sayap pada pahat dalam posisi setinggi senter. Dan juga pastikan ketiga baut tersebut memiliki tekanan yang sama dalam penjepitan pahat bubut. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan
1. Panjang pahat bubut. Dalam proses pemasangan pahat bubut pada tol pos, panjang pahat yang keluar dari tol pos tidak boleh terlalu panjang, karena hal tersebut menyebabkan getaran pada saat proses penyayatan. Getaran pada saat penyayatan dapat menyebabkan pahat bergeser dan permukaan benda kerja menjadi kasar. Apabila beban yang diterima pahat terlalu berat, maka akan meningkatkan potensinya dan patahnya pahat bubut. Selanjutnya, kesalahan pemasangan pahat bubut. 1. Pemasangan pahat tidak setinggi senter. Ketika pahat tidak dipasang setinggi senter, menyebabkan pahat tidak bisa menyayat dengan optimal. Ketika lebih rendah dari senter, pahat akan menerima beban berat sehingga berpotensi akan terjadinya patah. Ketika pahat lebih tinggi dari titik senter, maka sudut tatal menjadi semakin besar. Namun sudut bebas pahat semakin kecil, sehingga gesekan yang terjadi semakin besar. Di sini saya mempunyai video. Ini adalah cara memasang pahat. Pemasangan pahat bubut, perlengkapannya adalah yang perlu dipersiapkan adalah pertama dasar terputar, dan yang kedua ada pahat bubut, dan yang ketiga plat pengganjal pada pahat, dan yang keempat ada kunci rumah pahat atau tol pos. Langkah-langkah pemasangan pahat bubut. Pasang pengganjal pada rumah pahat sebelah kiri. Pasang pahat bubut pada rumah pahat. Pastikan posisi pahat tidak salah. Mata sayap pahat berada di sebelah kiri atas, dan jepit pahat dan atur panjang pahat yang menonjolnya. Kunci pahat dengan baut pengikat yang belakang terlebih dahulu. Selanjutnya kencangkan baut pengikat bagian depan. Dekatkan ujung mata sayap pahat ke ujung senter putar. Atur ketinggian mata sayap pahat bubutnya. Jika mata sayap pahat terlalu rendah, maka harus ditambah pengganjalnya. Jika terlalu tinggi, dikurangi pengganjalnya. Setel ketinggian pahat dengan mengatur pada baut pengikat. Kencangkan baut pengikat dengan baik. Periksa kembali kerataannya. Pastikan ujung mata sayap pahat menyentuh ujung senter putar dengan tepat. Itulah langkah-langkah pemasangan pahat bubut. Terima kasih. Selanjutnya, 2. Ketidaksamaan tekanan baut pengikat. Pada saat mengencangkan baut pengikat tidak dilakukan dengan aturan. Misalnya pada saat pengencangan baut pertama
baut dikencangkan semaksimal mungkin, sehingga menyebabkan perbedaan tekanan yang besar dengan baut kedua dan ketiga. Hal ini dapat menyebabkan pahat akan terjadinya patah bahkan sebelum dilakukan proses pembubutan. Selanjutnya, sudut pahat. Setelah pahat terpasang dengan tinggi yang tepat dan kencang, selanjutnya tinggal mengatur kedudukan pahat. Usahakan pahat yang dipasang benar-benar tegak lurus dengan benda kerja, atau bisa dimiringkan 5 derajat ke arah kanan untuk memudahkan penyayatan. Perhatikan juga posisi tolpos, jangan sampai berada pada posisi yang terlalu dekat dengan cekam. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya, memasang pahat pada penjepit pahat. Sebelum membubut, pahat harus dipasang pada penjepit pahat. Ujung pahat yang keluar dari penjepit harus sependek mungkin, biasanya kira-kira 1,5 kali tinggi pahat. Dan bila pahat terlalu panjang di luar penjepit, pahat dapat bergetar sewaktu membubut sehingga hasil bubutan kurang baik. Di samping itu, mata pahat harus setinggi sumbu benda kerja atau setinggi senter mesin. Selanjutnya, untuk mengatur tinggi pahat digunakan ganjal pahat dengan tebal yang bermacam-macam. Panjang ganjal sekitar 150 sampai 200 mm. Memeriksa tinggi pahat. Untuk mengetahui tinggi pahat, mata pahat akan sama dengan tinggi sumbu benda kerja adalah dengan mendekatnya ke ujung senter pada kepala lepas. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum dan sesudah pahat diikat dengan kuat pada penjepitnya. Selanjutnya, menyetel pahat. Ini adalah gambar di mana pahat yang benar. Ini adalah sudah setinggi senter. Ini adalah yang benar, dan ini adalah yang salah. Ini pahat yang terlalu tinggi, dan ini juga terlalu rendah. Penggunaan kedudukan pahat dalam bekerja. Pahat presisi setinggi senter untuk pekerjaan membubut, penghalusan ulir, pembubutan tirus, dan memotong atau pahat tusuk. Selanjutnya, pahat di atas senter 1/100 kali diameter. Benda kerja sering digunakan untuk menatal kasar luar dan menatal halus dalam lubang. Seperti ini. Dan yang ketiga, pahat di bawah senter 1/100 kali diameter. Benda kerja sering digunakan untuk menatal halus luar siku. Seperti ini gambarnya. Dan untuk yang selanjutnya adalah kedudukan sisi potong pahat terhadap permukaan benda kerja. Untuk menatal kasar, sisi potong dibuat miring terhadap permukaan benda kerja supaya apabila pahat membengkok, penatalan tidak bertambah dalam.
Untuk menata sisi halus, potong pahat dapat dibuat siku terhadap permukaan benda kerja. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.